Sudahkah kita bersyukur atas nikmat hidup pagi ini? Awali pagi kita dengan asupan ilmu yang cukup. Inilah Religi Pagi di Pro 1 RRI Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pendengar RRI Cirebon, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama dalam rangkaian ibadah saum ataupun ibadah puasa bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Dan alhamdulillah kita sudah tersambung bersama Al-Ustadz Nasuha SAG MESC dari Bimas Islam Kemenang Kota Cirebon dan Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota pada pagi hari ini, dan akan menghadirkan tema harta dan anak adalah fitnah. Dan Anda bisa berinteraksi bersama kami pendengar melalui line telepon kami di 0231849329, ataupun Anda bisa berkirim WA di 081324951935. Kita akan segera jelang saatnya Al-Ustadz Nasuha SAG MESC dari Bimas Islam Kemenang Kota Cirebon dan juga Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota yang akan bersama-sama Anda dan akan menguraikan kajian terlebih dahulu terkait dengan harta dan anak adalah fitnah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Monggo Pak Ustadz untuk menguraikan kajian terlebih dahulu sebelum pendengar bisa berinteraksi bersama kita. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul mubarakah wa huwa syahrus siyam min arkanil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan man qala rabbiyallahu tsumma istaqam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalu man shalla wa siyam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi hudatil anam wa masabihiz zulam. Amma ba'd, faya ayyuhal mustami'una wal mustami'at was-sha'imuna was-sha'imat rahimakumullah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu 'indahu ajrun 'azim. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal 'arifin. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahadus bin nikmah yang pertama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, serta memberikan kenikmatan sehat wal afiat, kenikmatan iman dan Islam, sehingga saat sekarang kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban menuntut ilmu melalui Religi Pagi siaran Radio Republik Indonesia Kanal Inspirasi Cirebon. Semoga kita mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat ma'as salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta kepada umatnya. Dan semoga kita sebagai umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, pada edisi hari Rabu tanggal 13 April 2022, atau tepatnya pada hari ke-11 bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, saya akan menyampaikan tema harta dan anak
adalah fitnah. Para pendengar yang berbahagia, bahwa harta dan anak adalah dua hal yang sangat diharapkan kehadirannya oleh hampir setiap orang. Untuk mendapatkan keduanya, banyak orang rela berjuang, bersusah payah, bekerja keras, dan mengorbankan apapun yang dimilikinya. Tidak sedikit para pejabat yang rela melanggar hukum demi mendapatkan pundi-pundi uang. Banyak wanita yang rela mengorbankan harga dirinya demi mengumpulkan harta. Demikian juga anak, banyak orang rela melakukan apapun demi kebahagiaan anak-anaknya. Kecintaan kepada harta dan anak adalah fitrah setiap manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara jelas berfirman dalam surat Ali Imran ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingininya, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Para pendengar setia RRI, radio kanal inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencintai harta dan anak adalah naluri setiap orang, dan menafikan keduanya sama saja dengan melawan takdir Allah. Akan tetapi manusia tidak boleh lupa bahwa di balik keindahan, di balik kebahagiaan dari keduanya, terdapat ujian yang harus diwaspadai, harus hati-hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan, hanyalah ujian bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Para pendengar setia RRI, radio kanal inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ayat di atas dapat difahami bahwa anak adalah fitnah. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, makna fitnah pada ayat tersebut adalah ikhtibar wa ibtila. Artinya harta dan anak adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun cobaan untuk hambanya, siapa dari mereka yang taat dan siapa yang ingkar kepadanya. Tidak dipungkiri bahwa harta dan anak berpotensi membawa manusia pada dua kemungkinan, antara taat kepada Allah atau justru ingkar kepadanya. Para pendengar setia RRI, radio kanal inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati, terutama dalam mendapatkan harta. Harta yang kita dapatkan harus melalui aman secara syar'i dan aman pula secara regulasi. Aman secara syar'i, harta yang kita dapatkan adalah bisa melalui kerja keras, bisa melalui jual beli, bisa melalui hutang, bahkan harta yang kita miliki bisa melalui warisan dari orang tua kita. Terutama dalam warisan, ketika kita
mendapatkan harta dari orang tua yang telah meninggal dunia harus sesuai dengan syar'i. Jangan ingin mendapatkan harta sesuai apa yang dikehendakinya, dibuat aturan sendiri. Itu khawatir akan menjadi bahaya bagi diri kita. Itulah sebuah ujian yang harus kita hati-hati mengenai harta. Juga anak. Anak adalah satu sisi sebagai titipan Allah kepada kita. Dan anak juga bisa menjadi fitnah manakala kita tidak bisa atau tidak mampu untuk mendidik anak kita. Maka supaya anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, kita harus mampu mendidiknya. Dan anak-anak kita pun harus dititipkan ke pondok-pondok pesantren, supaya bekal hidupnya nanti di masa dewasanya dia lebih mengenal tentang ilmu agama. Karena basic yang paling utama adalah agama. Insya Allah kalau anak kita basicnya kuat tentang agama, insya Allah anak diharapkan menjadi anak yang soleh dan soleha. Anak soleh dan soleha adalah tumpuan, impian orang tua kita. Oleh karena itu, ketika kita ingin memperoleh harta, kita ingin mendapatkan anak yang soleh soleha, maka sedini mungkin kita harus hati-hati dalam mendapatkannya. Dalam memperoleh anak-anak yang soleh dan soleh itu berbagai macam cara. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Allah telah mengabadikan berbagai kisah para nabi di dalam Al-Quran yang memberikan banyak hikmah kepada umat Islam, memberikan pemahaman bahwa harta dan anak tidak hanya menjadi ujian ketika ada, bahkan tidak adanya juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian harta ketika ada adalah apakah kemudian bisa menjadi orang yang memilikinya menjadi semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ia menjadi sombong dan lupa bahwa harta hanyalah titipan yang ada. Karena sebagian harta adalah milik hak orang lain. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dan di antara sebagian harta yang kita miliki adalah hak sebagiannya dari orang-orang yang meminta dan dari orang-orang yang tidak meminta. Artinya harta yang kita miliki ini sebagiannya harus diinfakkan, harus disedekahkan. Bahkan ketika hartanya itu melebihi nisab, maka harus atau wajib menunaikan zakatnya. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian harta ketika belum ada atau tidak memiliki adalah apakah orang bisa sabar ketika mencarinya dengan tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Ujian kesabaran ketika harta tidak kunjung dimilikinya. Itulah yang sebenarnya harta itu ujian. Juga anak. Ketika orang itu tidak punya anak, apakah ini sebuah ujian? Karena ketika punya harta melimpah, kemudian tidak ada kehadiran anak di tengah-tengah rumahnya, tentu menjadi hampa rumah itu. Sehingga orang yang tidak memiliki anak mengadopsi ataupun mengangkat anak dari tetangganya atau saudara kandungnya yang lain yang lebih anaknya. Namun kadang-kadang orang yang telah mengadopsi anak itu kadang-kadang, mohon maaf, kebablasan. Artinya dalam keterangan identitas negara melalui kakak ataupun kartu keluarga itu sampai diganti nama orang tuanya atau BIN-nya diganti dari anak orang tua angkat. Inilah adalah hal yang tidak boleh. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan siaran RRI Religi Pagi ini bisa memahami apa yang sebenarnya harta itu
dan bagaimana anak itu supaya kita tidak menjadi fitnah, tetapi menjadi keberkahan kita, harta kita menjadi barokah untuk kita, dan anak-anak kita juga menjadi selamat orang tuanya di akhirat nanti. Demikian, terima kasih Mas Fian, silakan. Baik, terima kasih Al-Ustaz Nasuha SAG MEC dari Bimas Islam Kementerian Kota Cirebon untuk kesempatan pagi hari ini yang sudah menguraikan kajian terkait dengan harta dan anak adalah fitnah. Dan silakan pendengar, Anda bisa berinteraksi bersama kami di 0231 8493 259 ataupun 081324951935 untuk kesempatan pagi hari ini. Kita langsung sapa pendengar yang akan bergabung di line telepon untuk kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Piana. Alhamdulillah, sehat Ibunda. Alhamdulillah, sehat walafiat. Yang terpenting sehat, kita bisa melaksanakan ibadah puasa khususnya ya Bunda ya. Iya, amin. Harus semangat, Harus ada semangat. presiden kita. Nah, Assalamualaikum Pak Ustaz Nasuha Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Cirebon menanti kedatangan Presiden Joko Widodo ya. Betul, Sepertinya bagi BLT. beliau senang benar nih datang ke Cirebon. Oke. Lalu kelurahannya di Harjamukti nih, tempat pesantrennya Pak Nasuha sepertinya. Amin, amin, mudah-mudahan terwujud pesantren saya. Amin, amin, amin. Nah, ini mengenai harta Pak Nasuha. Memang orang itu kadang berjuang untuk mengusahakan segalanya untuk mendapatkan harta itu. Namun Rasulullah bersabda, Allah melaknat orang yang menyuap dan disuap dan menjadi perantara antar keduanya. Sementara fenomena sekarang ini, ya untuk mendapatkan hartanya sih harta halal, tapi jalannya dari itu hasil suap menyuap, dan ada juga orang yang diantaranya. Bagaimana ini hukumnya Pak Nasuha? Terima kasih Bung Pian. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bunda Indra untuk kesempatan pagi hari ini yang penuh semangat, memberikan semangat pula bagi kita. Ya Bunda ya, terima kasih Bunda, dan juga pendengar sekalian, terima kasih sudah Anda bisa bergabung bersama kami melalui WA kami, dan silakan masih ada banyak waktu untuk bisa Anda bergabung ataupun bertanya kepada Ustaz Nasuha SAG MEC dari Bimas Islam Kementerian Kota Cirebon dan juga Dai Kamtibmas Polres Ciko. Baik, silakan Pak Ustadz dijawab dulu pertanyaan dari Bunda Indra untuk pagi hari ini. Monggo Pak Ustadz, silakan. Ya, terima kasih Bunda Indra di Pelayangan Cirebon Timur, kaitannya dengan menyampaikan salah satu hadis Rasulullah SAW tentang mengenai masalah suap menyuap. Makanya kita ketika mendapatkan harta harus aman syar'i, saya sampaikan tadi. Aman syar'i artinya tidak melanggar syar'i. Salah satu tidak melanggar syar'i itu adalah menghindari dari masalah suap menyuap, ataupun istilah pelicin lah ibaratnya gitu lah. Dalam hadis Nabi juga mengatakan ar-rasul wal murtasi finnar. Orang yang menyuap dengan orang yang disuap itu tempatnya neraka. Nah, disinilah kita harus hati-hati dalam hal ingin mendapatkan ataupun mengeluarkan harta yang kita miliki. Tidak hanya mendapatkan, tetapi kita mentasarufkan ataupun mendistribusikan kepada orang lain, ada tujuan tertentu. Nah, ini tidak aman secara syar'i. Contoh konkret, seumpama ingin mendapatkan jabatan tertentu di sebuah tempat, kemudian supaya mencapai jabatan itu memberikan segepok uang kepada orang yang punya kebijakan dalam artian memberikan jabatan itu. Nah, itu tidak boleh. Itu. Maka kita harus hati-hati dalam memberikan ataupun menerima harta yang akan kita dapatkan itu. Sehingga
kalau kita sudah jelas aman secara syar'i, dan juga jangan lupa aman secara regulasi. Apalagi di Indonesia ini KPK sudah setiap saat, setiap waktu memonitor kita. Tapi yang paling utama adalah KPK malaikat gitu loh. Malaikat yang senantiasa mencatat amal-amal kejelekan itu, malaikat atid yang lebih takut sebetulnya. Karena kalau malaikat manusia atau KPK kadang-kadang tidak teliti, tidak waspada kadang, tapi malaikat atid yang setiap saat mencatat amal-amal keburukan kita ini, jangan sampai kita tercatat dalam lembaran hitam itu. Benar kata Bunda ini, kita harus hati-hati tentang suap menyuap. Walaupun kita ada keinginan tertentu itu, kalau sebab itu bisa menjadi tidak barokah hartanya. Artinya sebanyak apapun harta, nanti khawatir akan menjadi benalu, bahkan menjadi madarat bagi orang yang mendapatkannya. Dan demikian Mas Tian. Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk kesempatan pagi hari ini yang sudah menjawab pertanyaan dari Bunda Indra di line telepon di 081324951935. Dan terima kasih juga bagi Anda yang sudah berkirim WA di 081324951935. Ini ada dari WA dari Ibu Sari di Gedawung. Terima kasih Ibu Sari yang sudah berkirim WA di 081324951935. Ibu Sari mengatakan, Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mempunyai anak 2 orang, 1 cowok 1 cewek begitu. Dan ini nampaknya kalau anak ini memang adalah fitnah, benar gitu Pak Ustadz ya. Artinya fitnah ini kan dari mulai kita mempersiapkan anak tersebut untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, tapi juga ada godaannya begitu Pak Ustadz, terkait dengan kita selalu marah, kemudian selalu bertengkar dengan anak gitu. Nah, apakah ini juga termasuk dalam kategori fitnah itu juga Pak Ustadz? Dari Ibu Sari di Kedaung Pak Ustadz, silakan. Ya, Bu Sari di Kedaung ya. Katanya memiliki anak 2, 1 laki, perempuan satunya. Iya, betul. Ini bagaimana menerjemahkan tentang fitnah ataupun godaan itu. Emang benar. Hati-hati ketika punya anak ini. Satu sisi kita bahagia, senang, canda tawanya di tengah-tengah rumah kita. Tapi sisi lain, kalau kita tidak hati-hati dalam mendidiknya, maka kita akan jadi hal yang tidak baik nanti. Makanya kata Nabi, al-madrasatul ula fil bait. Iya. Sekolah yang paling pertama adalah di rumah. Iya. Artinya sebelum anak ini sekolah di luar, maka didiklah terlebih dahulu di dalam rumah ini. Siapa pengajarnya, siapa gurunya, adalah orang tuanya, ayah ibunya gitulah. Dan anak ini merekam ataupun melihat kenyataan di rumah itu. Kalau sekiranya di rumah itu ada suami istri atau ada ayah ibunya, dengan cara lemah lembut ayah ibunya itu melihat anak, dilihat oleh anak, ini menjadi cerminan yang baik. Tetapi ketika ayah ibunya ataupun orang tuanya itu ribut saja, bahkan sampai melakukan tindakan KDRT dari suami ke istri, ini menjadi contoh juga presiden buruk bagi anak nanti gitu loh. Maka madrasatul ula fil bait itu sangat penting kita tanamkan gitu loh. Di situ. Yang kedua, ketika sudah anak beranjak remaja ataupun melalui jadi anak-anak, maka didiklah anak-anak itu. Basic utama adalah keagamaan dulu, gitulah. Karena mencetak atau mengkader ataupun ingin mendapatkan anak baik ataupun buruk, itu kata Profesor Dr. Lombroso, itu ada 3 faktor Mas Fian. Faktor pertama karena faktor genetika atau gen. Pengaruhnya hanya 20% kata Lombroso itu. Artinya mohon maaf, orang tuanya ustaz atau ustazah, bahkan hafal Al-Quran dan sebagainya, tapi nempel kepada anak pengaruhnya hanya 20%. Faktor kedua, anak bisa baik atau tidak baik, itu faktor sains
ataupun ilmu pengetahuan atau didikan pada sekolah ataupun yang lainnya, itu pengaruhnya hanya 20% juga. Dari mulai kecil disekolahkan di PAUD ataupun di pendidikan agama, kemudian beranjak remaja di pondokan pesantren gitu loh, sampai sarjana pun dari IAIN ataupun UIN sumpama ini. Jadi produk-produk Islami semua sumpama, tapi pengaruhnya hanya 20%, kata Profesor Dr. Lombroso itu. Pengaruh atau faktor yang paling dominan, sangat dominan malah, itu adalah faktor milieu, yakni faktor pergaulan. Salah teman bahaya. Lingkungan. Kalau temannya baik, insya Allah akan jadi baik. Nah, maka ketika anak kita ini sudah dididik dengan baik, madrasatul ula di rumah juga sangat baik, genetikanya bagus, suami istrinya soleh-soleha, tapi ketika sudah beranjak dewasa, sudah selesai semua pendidikannya, kemudian salah gaul, salah mencari teman, ini menjadi bahaya juga. Maka kita sebagai orang tua harus hati-hati, harus mewaspadai anak kita ini bersama siapa bergaulnya. Makanya kadang dalam seiran dalam kitab Ta'lim di sana mengatakan, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarani yaqtadi wa in kana za syarrin fajannibhu syur'atan fa in kana za khairin faqarinhu tahtadi. Jadi ketika ingin mengetahui sikap orang itu, jangan bertanya langsung pada orangnya, tapi tanyakan kepada temannya. Nah, kemudian ketika teman ini memiliki teman perangai buruk, fajannib usyuratan, segerakan untuk menghindari gitu loh. Tapi ketika temannya itu baik, faqorin hutah tadi, teman ini menjadi petunjuk untuk kita, untuk menjadi petunjuk anak-anak kita. Maka kita sebagai orang tua harus mewaspadai pergaulan anaknya. Walaupun secara basic agamanya kuat, belum tentu akan melaksanakannya kalau seandainya anak itu salah milih teman. Nah, inilah kewaspadaan orang tua ini harus kita tingkatkan kepada anak-anak kita. Jangan sampai kita memiliki anak sudah susah payah dari mulai mengandung, melahirkan, menyusui sampai besar, nanti akan menjadi fitnah untuk kita sebagai orang tuanya. Maka kembali lagi tadi kata Profesor Dr. Lombroso ini, faktor milieu ini harus mewaspadainya. Jangan sampai anak kita ini terjerumus kepada anak-anak salah gaul. Karena sekarang banyak sekali nih, mohon maaf, ada anak pang, bahkan ada sekarang ada geng motor dan seterusnya ini. Semuanya tidak lepas atas didikan, atas kewaspadaan dan pengawasan dari orang tua. Demikian Mas ya. Pendengar, kita masih bersama dalam Religi Pagi bersama Ustaz Nasuha SHG MEC dari Bimas Islam Kemenang Kota Cirebon dan juga Dai Kamtibmas Polres Ciko untuk pagi hari ini dengan pukul 6 dengan tema Harta dan Anak adalah Fitnah. Kami sapa Anda pendengar sebelum kami akan bacakan WA yang sudah terkirim di 081324951935. Assalamualaikum, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fian. Dengan siapa? Oh, Pak Acep ya. Mohon maaf, Pak Acep. Ya, Pak Acep di Jemaras. Silakan Pak Acep. Pak siapa? Pak Acep, Pak. Pak Acep. Di Jemaras, Kelangenan. Di Jemaras. Iya, Jemaras Kelangenan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Acep? Alhamdulillah sehat. Pak Ustaz juga sehat ya, Pak Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat, Pak. Mudah-mudahan puasa berjalan lancar ya Pak Ustaz ya. Amin. Mas Fian. Iya, amin Pak Acep. Ini Pak Ustaz, ini maaf dalam kehidupan atau kenyataan kadang-kadang anak-anak kita dididik dengan baik, dengan keluarga baik ya, dengan fasilitas yang baik gitu. Tapi begitu dewasa atau udah dewasa atau berumah tangga gitu, akhirnya kehidupannya tuh nasibnya kurang baik gitu ya. Nah, sementara juga ada orang tuanya yang kurang baik gitu, atau anak-anak yang broken home gitu Pak Ustadz ya. Tapi begitu juga banyak kenyataannya akhirnya mereka dalam hidupnya itu bagus gitu atau sukses gitu loh. Nah,
Ini apakah suatu takdir apa bagaimana gitu Pak Ustadz, menurut pandangan Pak Ustadz itu sendiri gitu. Ya, itu aja dulu Mas Pian. Baik, Pak Pak Ustadz, Acep, terima kasih. Tanya, ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Acep, terima kasih sudah bersama Ustaz Nasuha SAG MESE dari Bimas Islam Kementerian Kota Cirebon dan juga dari Kamtibmas Polres Ciko untuk pagi hari ini dalam Religi Pagi. Langsung dijawab Pak Ustaz, silakan. Ya, terima kasih Pak Asep di Jemaras kaitannya dengan kenyataan realita di keluarga. Harapan orang tua semuanya ingin anaknya menjadi anak yang baik, mulai dari pendidikan dan seterusnya. Tapi harapan-harapan orang tua itu pupus di saat anak sudah dewasa. Maka ketika ada hal yang trouble ataupun hal yang tidak nyata apa yang kita harapkan ini, mohon maaf, kita harus kembali kepada diri kita sebagai orang tua. Karena proses itulah yang harus kita lalui. Pertama, mohon maaf, ketika anak ini menikmati makanan ataupun harta yang diberikan sebagai jajan seterusnya, terutama orang tua itu apakah dengan cara baik atau aman syar'i dan aman regulasi, itu yang pertanyaan yang paling utama. Artinya kalau harta yang kita miliki dari orang tua itu, mohon maaf, dengan cara tidak baik, bisa saja melalui korupsi ataupun yang lainnya, maka makanan yang dimakan oleh anak ini bisa bahaya nantinya, kan gitu. Tuh. Kemudian yang kedua, anak yang kita didik itu apakah ini sesuai dengan syar'i tadi? Nah, itulah. Jadi ketika ada kesalahan ataupun trouble, mohon maaf, jangan salahkan orang lain dulu, salahkan pada diri kita. Sama seperti Nabi Adam alaihissalam, ketika dia memakan buah khuldi, itu yang disalahkan bukan setannya yang merayu menggoda kita gitu loh, tapi menyalahkan diri sendiri. Makanya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ini doa Nabi Adam ini salah dalam hal melaksanakannya, walaupun ini godaan setan sebetulnya. Jadi ketika kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan ini, maka kita kembali pada diri kita. Ada istilah kaidah usul fikih mengatakan al-aslu la yus'al. Kalau asalnya itu tidak baik, akan menjadi madorot ke depannya, itulah. Tapi kalau asalnya baik, insya Allah akan menjadi baik ke depannya. Walaupun ada hubungannya juga dengan mengenai takdir juga, sampaikan. Jadi takdir ada dua, ada takdir mu'alak, ada takdir mukbom. Kalau takdir mu'alak ini ada hubungannya dengan usaha-usaha kita. Karena manusia ini makhluk Allah yang konon katanya itu sangat sempurna. Artinya sempurna di sini dibekali akal pikiran gitu loh. Dengan akal pikiran inilah manusia ini bagaimana usaha ketercapaian ingin mendapatkan yang lebih baik ini. Nah itu. Tapi kalau takdir mubrom ini kita tidak bisa merubah takdir yang kita inginkan. Kemudian itu diantaranya jodoh, pati, rezeki. Nah itu kita tidak bisa. Tapi Allah yang akan memberikan takdir. Tapi kalau ingin mendapatkan anak yang baik, bagaimana cara kiat-kiatnya? Ini ada usaha, ada upaya ini. Terutama usaha bagaimana cara mendapatkan rezeki tadi. Kata Bunda Indra, jangan melalui suap menyuap, itulah contohnya, itulah. Nanti khawatir akan menjadi benalu bagi diri kita sama keluarga itu. Kemudian anak juga kita harus mulai sedini mungkin mendidiknya dengan baik. Dan yang ketiga, hubungan ikhtiar itu adalah doa. Doa kepada Allah ini sangat penting. Dengan mudah-mudahan doa orang tua itu dengan ikhlas supaya mendapatkan anak yang soleh dan soleh, itu insya Allah akan berikan jawabannya. Setiap saat kita berdoa kepada Allah itu. Baik. Demikian Mas Ian. Oke, kita sapa kembali pendengar Pak Ustadz. Sebelum kita baca WA yang sudah terkirim di 081324951935 setelah penelpon berikut ini. Baik, kami sapa Anda. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ini pendengar dari Limbangan dari Garut. Baik, silakan Bapak siapa dulu Pak? Pak Fauzi Ahmad Fauzi. Ya Allah, mohon maaf Bapak. Silakan Pak. Garut kumaha Damang. Pak Ustadz, guru kami yang saya hormati ya. Ya. Alhamdulillah Pak, di pagi ini masih bisa mencari ilmu lewat dari Cirebon. Alhamdulillah. Tentang masalah fitnah Pak, tolong kan ini sudah populer juga kan di kalangan masyarakat bahwa fitnah itu adalah lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, sedikit tolong uraikan kenapa itu dibilang fitnah lebih kejam daripada apa itu sesuai dengan hukum aturan Islam atau bagaimana? Itu aja mau penjelasan. Pak Ahmad, Terima kasih. Pak Fauzi. Ya. Pak Fauzi, kalau Pak Fauzi dengarkan radio melalui FM atau apa nih Pak? RRI Plego ada juga FM juga, cuman lebih jernih, lebih enak pakai RRI Plego lah, jernih gitu kan. Walaupun sedikit pakai biaya nggak apa-apa, yang penting ada. Baik, terima kasih Pak Fauzi. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fauzi yang sudah bersama kami di RRI Cirebon melalui RRI Plego. Baik, Pak Ustadz silahkan jawab dulu pertanyaannya. Waktu terus berputar Pak Ustadz, silahkan. Iya. Ada beberapa menit lagi. Terima kasih. Silakan Pak Ustadz. Fauzi di Garut. Iya. Ada salah satu statement fitnah lebih keji atau di fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Al fitnatu asyaddu minal qatl, itu benar. Pengejantawannya ataupun penerjemahannya itu, kalau orang difitnah itu sakitnya luar biasa. Dan terbawa bahkan sakitnya berpelan-pelan sampai menjadi bahaya banget gitu loh. Kalau pembunuhan kan begitu dibunuh langsung udah selesai gitu Pak Ustadz ya. Selesai. Tapi kalau fitnah berkepanjangan gitu loh. Nah, disitulah. Maka kita jangan sekali-kali memfitnah orang. Istilahnya lebih baik difitnah daripada memfitnah gitu loh. Itu sangat luar biasa bahayanya di situ. Maka kita harus berhati-hati dalam mensikapi hal ini gitu loh. Apalagi kita di akhir zaman ini, saya melihat fenomena itu sangat jelas sekali fitnah-fitnah yang muncul bertebaran di mana-mana. Fitnah bisa melalui hoax gitu loh, ataupun melalui media sosial tuh Mas. Nah, ini harus hati-hati nih. Jangan sampai kita mendapatkan kabar dari orang lain atau sumber lain yang konon katanya tidak jelas sumbernya. Kalau kita terima dengan mentah-mentah, ini sangat berbahaya untuk kebangsaan, untuk negara kita ini. Nah itu. Karena zaman sekarang ini ghazwatul fikr itu sangat luar biasa. Perang pemikiran sangat luar biasa. Melalui streaming yang sifatnya negatif gitu. Ini menjadi bahaya. Makanya doa kita di akhir sholat kan, Allahumma inni a'udzubika minal fitnah. Ini itulah. Minal fitnah minal mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Itu kan jelas. Ya Allah, lindungilah kami dari fitnah. Baik fitnah siang dunia, fitnah hidup dan mati, dan terutama fitnah dajjal ini. Karena fitnah ini kesemuanya itu kebohongan-kebohongan yang ada itu. Apalagi fitnah dajjal kan nanti kan konon katanya kalau dajjal sudah hadir itu kan semuanya kebohongan. Yang baik dikatakan jelek, yang jelek dikatakan yang baik. Itu. Kan apalagi ada unsur kebencian kan gitu loh. Kalau sudah unsur kebencian yang luar biasa itu loh. Bahasa Jawane apa kali orang sengit, orang kurang penganggit bahasanya tuh. Senang orang kurang pengalem. Nah, di sini persoalan-persoalan ini. Nah, maka fitnah ini harus berhati-hati, jangan keluar dari mulut kita, jangan keluar dari tangan-tangan kita. Gadget-gadget kita melalui medsos ini harus berhati-hati. Karena kalau menjadi hal demikian, kata Allah surat Al-Hujurat ayat 6 ini, kalau ada kabar berita, kemudian kita tanggapi secara mentah-mentah, nanti akan menjadi bahaya, akan menjadi musibah di tengah-tengah kita ini. Maka harus berhati-hati, nggak kayak kemarin kan jadi demo dan sebagainya, harus kita sikapi dengan baik.
Karena sekarang sudah luar biasa fitnah-fitnah ini di tengah-tengah masyarakat ini, di zaman dunia maya ini. Baik Pak Ustadz, kita sapa pendengar yang akan ataupun sudah menulis WA. Singkat saja Pak Ustadz, 2 menit ya, karena banyak nih Pak Ustadz ya. Ada 3 WA nih Pak Ustadz. Mungkin 2 menit cukup lah ya. Ya ini Pak Ustadz dari Bapak Hasan di Indramayu. Pak Ustadz, anak adalah ujian. Namun bagaimana bila ada orang tua yang tidak mampu atau anak jalanan kemudian anak itu dititipkan di panti asuhan? Apakah ujian dari orang tuanya atau ujian bagi pengasuhnya? Terima kasih dari Bapak Hasan di Indramayu. Terima kasih Bapak Hasan. Silakan Pak Ustadz jawab. Ya, anak ini titipan dari Allah pada kita. Sekiranya kita tidak mampu, tetap kita usaha. Jangan sekali-kali menitipkan anak kepada orang lain sekiranya tidak bertanggung jawab. Baik. Kita semampunya, dan jangan lupa doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan hanya kita pasrah tapi tidak ada upaya. Kita yang pertama doa, kemudian usaha. Makanya kalau saya istilahkan harus semua orang pasti duit yang diinginkan kan? Iya, betul. Duit yang sebenarnya itu apa? Itu singkatan sebetulnya Mas Fian. Betul. Makna filosofi duit itu adalah D-nya doa, U-nya usaha. Kalau sudah doa dan usaha, I-nya ikhlaskanlah apa yang kita harapkan, apa yang kita usahakan itu. Dan T yang terakhir itu adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mantap. Insya Allah kalau kita sudah duit dalam pandangan hidup kita, insya Allah akan aman semua. Doakan anak kita, usahakan supaya anak jadi baik bagaimana. Ikhlas ketika kita sudah mendapatkannya. Dan pasti paling utama ada tawakal, pasrah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada dasarnya skenario semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik. Kita sebagai wayang, Mas. Baik, Pak Ustadz. Kita ke WA lagi Pak Ustadz ya. Dari Ibu Aminah di Kantar Indramayu Pak Ustadz. Pak Kiai, mohon maaf mau tanya, apa perbedaan mendidik anak sendiri dan minantu? Masalahnya menantu perempuannya itu tidak mau sholat, mohon dijelaskan. Bagaimana? Menantu? Iya, menantu perempuan nih Pak Ustadz. Iya. Nah, menantunya bagaimana perbedaannya mendidik anak sendiri dan mendidik menantu? Perbedaannya seperti apa begitu dalam mendidik? Ya. Kalau menantu kan anak orang lain begitu Pak Ustadz mungkin. Iya. Maka silakan. Memang sebetulnya awal mula anak itu adalah dari didikan orang tuanya. Tadi saya di depan mengatakan al-madrasatul ula fil baiti itu ya. Kemudian kalau sudah dewasa dan sudah berkeluarga, anak ada 2 nantinya ibaratnya tadi, anak kandung dan anak menantu. Sebetulnya tidak ada bedanya. Yang beda hanya nasabiah saja, keturunan saja. Tetapi kalau Allah sudah menakdirkan, sudah jodohnya suami istri hadir di tengah-tengah rumah kita, maka tetap paling utama adalah didikan pada anak kita sendiri terlebih dahulu. Tapi kadang-kadang anak juga kalau sudah ada pasangannya, kadang-kadang lebih condong kepada pasangannya daripada orang tuanya kadang-kadang. Iya. Makanya kita dari sedini mungkin itu harus mendidik anak tuh tujuannya gitu sebetulnya. Jadi tahu bahwa sebenarnya mana orang tua. Jadi orang tua juga ada 3. Ada orang tua secara keturunan melalui makan dan minuman. Kemudian orang tua pun bisa dari dia dapat karena orang tua itu yaitu menantu itu gitu. Baik. Nah, intinya maka masih kita harus terutama adalah pada anak diri kita. Bagaimana caranya mensikapi anak saat waktu kecil sampai dewasa itu yang paling utama. Adapun buah ataupun akibatnya itu di kemudian hari itu ada menantu kemudian menjadi tidak baik, maka kita dengan cara uswatun hasanah mendidiknya, tidak melalui ucapan tapi melalui sikap dari orang tua itu. Mudah-mudahan dengan sikap orang tua kepada anak bisa menjadikan contoh dari anak-anak baik anak kandung maupun anak menantu itu. Intinya kita masih punya kewajiban biarpun itu menantu begitu Pak Ustadz ya. Iya. Tetapi tetap kita utamakan anak kita sendiri gitu.
melalui anak kita sendiri, kemudian anak kita sendiri itu ngobrolin dengan istrinya atau menantu dari kita begitu ya Pak Ustadz ya. Jadi ketika menantunya tidak baik, sembah maaf, kita anak kita lah diberikan obrolan. Baik Pak Ustadz. Jangan melalui sindiran, tapi melalui, makanya pentingnya dalam keluarga itu harus ada komunikasi yang baik. Baik Pak Ustadz. Jangan miskomunikasi itu. Sekecil apapun kita harus komunikasikan sama anak. Insya Allah. Dan anak jangan di samping sebagai keturunan, kita sebagai partner lah gitu loh. Jadi dari mulai awal kita harus memberikan contoh, memberikan motivasi, dan kita anak sebagai partner supaya anak menjadi merasa ngewong kayak wong lah bahasanya gitu. Baik Pak Ustadz. Sehingga apa yang kita beri masukan, dia mengena ke hatinya dan dia melaksanakannya. Dan fungsi yang pertama ketika suami istri punya anak, dominan paling utama memberikan penyampaian adalah orang tua ibunya. Iya. Jangan orang tua ayahnya. Kalau saya demikian. Iya. Baik. Karena orang tua ibunya dengan anak sangat dekat dengan rahimnya saatlah waktu dalam kandungan. Tapi kalau sama ayahnya kadang salah tanggap gitu loh. Iya. Baik Pak Ustadz. Satu Ya. WA lagi Pak Ustadz ya. Ya, satu WA tapi 2 menit ya Pak Ustadz, benar 2 menit ya. 2 menit lagi ya, boleh. Baik, ini dari Syabur Roman Pak Ustadz mau bertanya, maaf barangkali di luar tema. Ini terkait waris Pak Ustadz. Kalau setiap ada pembagian harta waris, selalu saja sampai ada ya terjadi keributan. Nah, kalau terjadi keributan itu karena apa? Apakah pembagian warisnya tidak rata atau bagaimana? Ya, singkat Pak Ustadz. 2 menit. Oke, siap. Jadi sebetulnya ketika ada keluarga kita ada yang meninggal, secepatnya untuk dibagi, jangan nunggu nanti gitu loh. Itu prinsipnya. Iya. Tidak ada masalah ketika salah satu keluarga kita, entah dari orang tua atau saudara, segerakan untuk membaginya. Iya. Sebabnya apa? Kalau tidak segera membagi, nanti khawatir ada setan-setan yang masuk pada diri kita. Oke. Atau istilah ada provokator lah katakanlah, itulah. Itu. Iya. Jangan menjadi bom waktu kalau kita tidak segera membagi ini. Iya. Ada istilah juga, kenapa dibagi orang tua yang satu masih ada? Itu bukan persoalan itu. Justru ketika dibagi secepatnya dan masih ada orang tua satu lagi, ini untuk menghantarkan orang tua yang masih hidup supaya aman. Karena orang tua yang masih hidup ada 2 hak. Ada hak separuh harta dari harta bersama, dan ada hak waris dari pasangan yang lebih dulu meninggal itu. Gitu loh. Baik, Mas. Yang kedua, menghindari dari anak-anak yang terlalu, mohon maaf, sakar gitu loh. Karena anak 5 atau 10 karakter wataknya beda. Kalau sudah beda, khawatir menjadi persoalan gitu loh. Nah, endingnya ketika ada sebelum ada persoalan, cepatnya untuk membagi. Makanya kalau istilah saya, kalau ada keluarga kita meninggal dunia, kalau sekalian yang meninggal suami, maka paling cepat adalah 4 bulan 10 hari. Yeah. Tetapi kalau meninggal istri, cepatnya adalah 100 hari. Nah, jangan nunggu nanti ribut gitu loh. Jangan kemarin baru meninggal, besoknya langsung bagi waris, itu kurang bijaksana itu. Yeah. Baik, jadi Ustaz. 4 bulan 10 hari ketika meninggal suami, 100 hari ketika meninggalnya istri. Mudah-mudahan dapat dipahami. Baik, 1 menit ada WA terakhir ini, doa aja nih Pak Ustadz. Ya, silakan. Doa aja nih Pak Ustadz, doa bacaan mal zakat gitu, niat zakat mal itu bagaimana Pak Ustadz? Dari Khorirah Bu Mayu, karena jauh nih Pak Ustadz. Kita hormati beliau. Ya. Ya, niat itu sangat penting, bisa dengan cara bahasa Arab, bisa dengan cara bahasa Indonesia. Nawaitu an ukhrija zakatal mali. Saya niat mengeluarkan zakat harta lillahi ta'ala. Karena Allah Ta'ala. Ulangi. Nawaitu an ukhrija zakatal mal. Atau kalau bahasa fitrahnya, nawaitu an ukhrija zakatal fitri. Bisa, itulah. Tapi bahasa Indonesia nggak masalah. Saya niat mengeluarkan zakat harta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cukup ya Pak Ustadz ya. Oke, baik. Pak Ustadz, waktu misalkan kita ada sesuatu yang disampaikan, silakan Pak Ustadz sebelum kita akhiri. Ya, terima kasih Mas Fian dan para pendengar dimanapun berada. Kaitannya dengan harta dan anak-anak, kita harus kita berhati-hati dalam hal mensikapinya, dalam hal mengusahakannya itu. Mudah-mudahan dengan awal kita baik, tujuan kita baik, insya Allah kedepannya akan baik.
harta yang kita peroleh dengan syar'i dan dengan regulasi yang aman itu. Baik. Anak juga kita memperolehnya dengan baik melalui didikan maupun dari pemberian makan dan seterusnya. Mudah-mudahan dari awalnya baik, insya Allah akan selalu baik semuanya. Terima kasih. Mohon maaf. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Naswa SAG MESC dari Bimas Islam Gabungan Kota Cirebon dan juga Dai Kamtibmas Polres Ciko untuk kesempatan pagi ini sudah bersama pendengar dan bersama kita semuanya dalam religi pagi. Kita akan secara jalan tepat pukul 6. Saatnya Lisma Julia Sari akan menggantikan saya dan akan bersama-sama Anda hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saya undur diri. Sampai jumpa.